Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Solusi Gadget teman-teman. Di depan kita ini ada Redmi Pad SE ya, yang sudah hampir 2 tahun, mungkin sekitar 2 tahunan di pasaran Indonesia ini. Yang dimana pas awal launchingnya itu menjadi sesuatu yang booming, sampai sekarang pun masih booming ya. Dengan harga di bawah 2 juta, spesifikasi pada awal itu wah, sampai barangnya goib. Aku sebagai pedagang waktu itu harganya bisa lebih tinggi dari SRP-nya, karena barangnya ini susahnya minta ampun. Waktu ada stok, hitungan menit habis. Ada stok, hitungan menit habis. Ya itu waktu dulu itu. Oke, dengan spesifikasi singkatnya seperti ini ya. Layarnya 11 Full HD plus 90 Hz, 8000 mAh. Nah, ini prosesornya Snapdragon 680. 4 speakernya ini real 4 speaker dan Dolby Atmos-nya. Bodinya metal. Oke, apakah masih layak kita beli di 2025? Khususnya beli kondisi second ya teman-teman ya. Karena kalau baru aku nggak merekomendasikan, karena ya sudah rilis Redmi Pad 2 penerusnya. Ini jauh lebih bagus dari Redmi Pad SE. Harganya sama aja, harga launchingnya sama saat si Pad SE ini keluar, harga barunya. Tapi kita akan bahas bagaimana kalau ini kita beli second, apakah masih worth it untuk kita beli. Kalau baru mending ambil yang tadi aja ya, harganya sama harga barunya. Tapi kalau ini second, di sini harga secondnya sekitar 1,5. Kalian bisa dapatkan di bawahnya, di atasnya tergantung kondisi ya. Dan ini juga aku beli kemarin second dapat harga 1,4 sekian dengan full set ya kondisinya. Oke, langsung aja. Layarnya, saat kita buka pasti pertama layarnya. Layarnya ini biasa aja ya, karena dia ini ya Full HD plus. Padahal di kelasnya layarnya yang lebih bagus ada. Kalau menurut aku ya, ini Huawei MatePad SE dari segi layar lebih tajam daripada Redmi Pad SE ini. Jadi kalau kalian mencari layar, ini bukan nilai jualnya lah. Dia bukan di sini nilai jualnya. Tapi untuk performa dibanding Huawei MatePad SE, ini Snapdragon lebih bisa diandalkan lah daripada kirinnya Huawei. Jadi kalau kalian mau cari yang untuk performa dengan budget, ingat ya, dengan budget 1,5 juta, ini sudah oke. Jangan apa ya, kalian banyak banyak komentar tuh, RAM-nya cuma 4, RAM-nya cuma 4. Ini kita bahas budgetnya teman-teman ya. Budget 1,5, kalian mau cari RAM 8 yang mana? Dannya 1,5 juta, kalian mau cari RAM 8. Kita bahasnya budget aja. Budget 1,5, RAM-nya 4, oke. Jangan kalian, wah RAM-nya kecil. Ya iya RAM-nya kecil, budgetnya cuma 1,5. Oke, lanjut kembali ya. Untuk layar aku nggak ada begitu masalah karena ini bukan nilai jualnya. Tapi ya sudah 11 inci dengan harga itu ya udah oke lah. Tidak terlalu buruk. Oke, untuk bodinya ada satu yang mengganjal ya. Aku udah 2 kali pakai Redmi Pad SE ini dan hampir sama teman-teman, keluhannya hampir sama, itu bodinya ada suara ngek-ngek gitu. Seperti ada sesuatu yang longgar dari bodinya. Kita dengarkan ya. Kita dengarkan teman-teman. Ada suara enggak tadi ya? Jadi seperti ini. Aku nggak tahu akan masuk ke mikrofon enggak, tapi ada sesuatu bunyi ngek 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 seperti itu ya. Untuk bodinya, finishingnya buat aku ini kurang lah ya. Seenggak-enggaknya ada pilihan lain untuk body yang lebih bagus, yaitu Huawei MatePad SE saat ini ya. Saat ini sebelum aku belum buka Redmi Pad 2 nya seperti apa. Jadi untuk Pad SE ini kalau kalian cari second, untuk body ya biasa aja, enggak. Tapi ada satu dua yang unggul daripada Huawei MatePad SE. Yang pertama ini ya, kalian masih dapat slot micro SD. Diklaimnya bisa sampai 1 tera. Dan juga kalian akan masih mendapatkan jack audio 3.5, di mana sekarang mungkin udah jarang yang pakai.
Oke, dan untuk aksesorisnya kalian akan dapat 10 watt ya, bawaannya cuma 10 watt untuk adaptornya, tapi sebenarnya dia ini bisa sampai 18 watt. Jadi kalau 18 watt kalian sekitar 2 jam, tapi kalau kalian bawa charger bawaan sekitar 4 jam untuk penuh. Jadi saran aku kalau kalian beli ini, kalian harus cari adaptor pengganti ya, supaya isi dayanya lebih cepat. 4 jam itu terlalu lama. Oke, jadi kalau ini kekurangannya, bawaan adaptornya 10 watt, jadi kalian harus beli lagi yang 18 watt kalau kalian ingin pengisiannya lebih cepat. Jadi kekurangannya tadi layarnya biasa aja, bodinya udah bunyi ngerek-ngerek, terus apa tadi ya, oke, kalau kelebihannya masih ada micro SD slot, ada jack audio. Untuk performanya Snapdragon masih bisa diandalkan ya teman-teman ya, masih bisa diandalkan, lebih bagus dari Kirin lah. Oke, untuk multitaskingnya kita coba. Untuk multitasking ini bisa slip screen, dua aplikasi sekaligus. Kita akan coba caranya, klik aja di titik 3 atas ini. Ini menurut aku udah oke ya untuk multitasking yang kalau cuma butuh 2 atau 3 aplikasi dijalankan bersamaan. Oke, ini jadi kalau kalian mungkin butuh untuk mengerjakan tugas, ngetik, butuh referensi dari Google, bisa digunakan bersamaan. Dan masih bisa digunakan satu lagi untuk aplikasinya, kita coba. Jadi satunya itu akan menjadi floating windows. Ini maksimal cuma 3 ya teman-teman, berarti 3 aplikasi digunakan secara bersamaan seperti ini. Oke, 3 ya, 1, 2, 3. Kalau di Huawei bisa beberapa, tapi kecil-kecil ya. Huawei MatePad SE yang aku gunakan kemarin itu nggak bisa, atau aku yang belum tahu entah, nggak bisa split screen seperti ini, tapi dia bisa beberapa aplikasi floating window seperti ini ya. Kalau ini cuma satu, kalau kita tambah untuk floating satu lagi dia akan kalah. Iya, dia akan kalah. Jadi nggak bisa digunakan banyak floating windowsnya. Ini satu, ini aktif. Kita coba satu lagi, dia akan hilang seperti itu. Jadi kekurangannya untuk multitasking kurang. Dan tab ini sudah mendukung 2 kali ketuk untuk nyala dan 2 kali untuk mematikannya. Ini suatu nilai plus karena ada tab yang seharga 3 juta kemarin, Itel Vista Tab 30 Pro itu dia tidak punya fitur ini. Inilah kelebihan dari Redmi Pad SE. Oke, tapi sayang dia masih pakai eMMC yang untuk storage-nya. Tapi di Redmi Pad 2 itu ada peningkatan yang banyak teman-teman, nanti kita akan bahas untuk peningkatannya. Sementara itu yang bisa kita jadikan pertimbangan teman-teman untuk mengambil second ya. Ingat, ambil second bukan baru ambil yang baru aja untuk Redmi Pad 2. Kalau kalian punya budget 1,5, cari second. Ini pertimbangannya tadi ya. Kekurangannya tadi ya, kita ulang lagi. Adaptor bawaan 10 watt, kalian harus beli yang 18 untuk isi daya lebih cepat. Body ya ala kadarnya lah, layar ala kadarnya, tapi udah bagus ya, bukan berarti jelek, tapi standar lah, layarnya standar. Untuk Full HD Plus itu udah standar, harga 2 juta barunya ya, standar. Untuk penyimpannya dia masih pakai eMMC. Kalau kalian fanatik dengan itu ya mungkin kalian bisa skip Xiaomi Redmi Pad S ini kalian bisa skip kalau kalian fanatik untuk penyimpannya pakai eMMC. Tapi aku pakai selama ini sih nggak ada masalah, nggak jadi masalah buat aku ya. Kalau kalian fanatik ya kalian cari yang UFS lah. Untuk yang tadi juga ada untuk split screennya juga, itu udah sangat
membantu untuk multitaskingnya. Baterai 8000 mAh itu udah sangat besar, dan ini termasuk efisiensi ya. Selama pengalaman aku menggunakan Redmi Pad SE ini dibandingkan dengan Huawei itu, baterainya menurut aku lebih tahan lama untuk yang Redmi Pad SE ini. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya keluh kesah, silahkan dibagikan di kolom komentar biar untuk pengguna yang lain yang mau mempertimbangkan meminang Redmi Pad SE ini menjadi ada gambaran mau maju mundurnya, biar ada pertimbangannya teman-teman ya. Kita di sini berbagi saja pengalaman pribadi aku, disclaimer ya. Ini adalah pengalaman pribadi aku, dan jika kalian punya pengalaman silahkan tulis di kolom komentar. Oh iya, ini WiFi only ya, nggak ada nggak ada slot SIM cardnya. Dan Redmi Pad SE 2 itu Redmi Pad 2 itu juga masih WiFi only, tapi aku lihat ada di luar tuh ada yang pakai 4G. Oke, sementara sampai sini dulu video kali ini. Mari kita sharing di kolom komentar kalian yang punya Redmi Pad SE ini, keluh kesahnya, bagus baiknya kalian tolong aku mohon bantu tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain menjadi punya gambaran untuk maju atau mundur. Ingat ya, jadinya second yang baru ambil yang Redmi Pad 2 ini. Akhir kata aku undur diri, semoga video ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk meminang Redmi Pad SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.